presiden, nyaris tak ada yang meragukan kehebatan dan dedikasi Presiden Jokowi kepada bangsa dan negaranya. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya telah melewati angka 70% di detik-detik akhir masa jabatannya. Namun cuaca seperti berubah seketika saat putra pertamanya menerima pencalonan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Berbagai tudingan, hujatan dan caci maki dilontarkan kepada Jokowi dan seluruh keluarganya. Politik dinasti, memperalat konstitusi, pengkhianatan terhadap partai, ucapan-ucapan yang dianggap inkonsistensi dan berbagai sumpah serapah lain yang bukan hanya pedas, tapi semakin terasa sebagai intimidasi, dilempar dengan liar. Satu persatu para pendukungnya pergi sambil mencaci maki. Semua kerja keras hilang dari mata, bagaikan nila setitik, rusak susu sebelanga. Tapi apakah kita lupa? Bertahun-tahun Jokowi sudah terbiasa diremehkan, disepelekan, dihujat, dicaci maki, bahkan diancam-ancam seperti saat ini. Dan kita lupa, dia tetap berdiri, bergerak maju, bekerja membangun semua yang dibutuhkan bangsa ini. Di jalan terjal mendaki, dia bawa kehormatan bangsa hingga Indonesia menjadi negara yang disegani dan tidak bisa diremehkan lagi. Bagi Jokowi, serangan-serangan itu adalah vaksin yang semakin menguatkan dan menjadi energi yang mendorongnya pada kemenangan. Jokowi memang tidak pernah memilih jalan ramai. Ia bekerja dan berjuang dalam kesunyian. Tak pongah oleh pujian namun juga tak surut oleh caci maki. Bekerja dan berbuat baik saja. Soal ucapan terima kasih atau apresiasi, itu urusan nanti. Gagasan dan langkahnya tidak populer, meski pada akhirnya menghasilkan karya yang spektakuler. Rencananya tak pernah bisa diduga, tapi pada akhirnya membuat setiap orang percaya. Simbol-simbol dan pesan yang dikirimnya butuh kajian dan nalar yang luar biasa. Tak heran jika menjelang akhir kepemimpinannya, ia memberi kejutan yang tidak hanya membingungkan lawan politiknya, namun juga kelompok-kelompok yang selama ini mengaku setia kepadanya. Dan ini adalah perjuangan terakhirnya. Perjuangan untuk memastikan Indonesia akan memiliki pemimpin yang mampu menjaga semua prestasi dan karya, bahkan bisa lebih menyempurnakannya. Resiko yang besar siap dihadapinya, seperti dikecam, dihina dan ditinggalkan para pendukung setianya. Di akhir pengabdiannya, Jokowi memilih menjadi martir bagi bangsanya. Seperti kamikaze yang dilakukan prajurit udara Jepang dengan menabrakkan diri pada musuh untuk mati bersama mereka. Jokowi memilih untuk turun tahta sebagai syuhada, daripada menjadi veteran yang dielu-elukan. Dan tidak banyak pemimpin seperti ini. Tidak banyak yang berani bertempur dan gugur, di saat bisa berhenti dengan berbagai gelar dan penghargaan yang bisa dipamerkan di hari tua. Baginya hidup memang sebuah pengabdian. Perjuangan akhir Jokowi telah membukakan mata kita pada banyak kenyataan. Mereka yang mengaku berani berjuang ternyata tak lebih dari hedonis yang haus jabatan dan uang. Mereka yang mengaku cendekia ternyata tak lebih dari pengoceh belia. Dan mereka yang nasionalis ternyata hanya sekedar oportunis. Kalau kalian paham Jokowi, kalian akan tahu masih banyak yang lebih berharga dari semua pemahaman sampah selama ini. Kalau kita masih Jokowi, berarti kita masih setia pada Ibu Pertiwi. Ini hanya untuk mereka yang mengerti.